Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat mesin learning untuk pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Oke, hal yang pertama yang harus disiapkan adalah alamat email dari Google, yaitu kita harus mendaftar di gmail.com. Kemudian langkah kedua, kita masuk ke halaman situs Google Classroom. Kita bisa langsung mengetikkan di search engine Google. Oke, di sini kita pilih yang paling atas. Oke, di sini kita akan diminta email apa yang akan dipakai untuk pembuatan Google Classroom. Oke, ini adalah tampilan awal pada Google Classroom, di mana tampilannya sangat sederhana. Untuk membuat kelas atau bergabung dengan kelas, di bagian pojok kanan atas kita klik, lalu di sini ada dua pilihan. Yang pertama, gabung ke dalam kelas, kemudian yang kedua adalah buat kelas. Jadi kalau kita sebagai guru, kita pilih yang buat kelas. Oke, dicentang saja, lalu klik lanjut. Ini adalah form isian, yang mana ini adalah identitas dari sebuah kelas. Untuk nama kelas itu kita namai, misalnya kelas informatika. Kemudian bagian ini kita bisa isi dengan nama kita. Mata pelajarannya juga bisa diisi dengan informatika. Kemudian ruang ini adalah sebuah deskripsi yang menggambarkan kelas ini. Misalnya kita buat seperti ini. Lalu kita langsung klik create atau buat. Oke, ini kelas yang sudah kita buat. Jadi di sini ada sebuah papan atau bagian, di mana di sini ada tulisan informatika, kemudian nama kita, lalu ada kode kelas. Jadi kode kelas ini adalah atau fungsinya untuk kode untuk mengundang siswa. Jadi kalau kita klik, tampilannya seperti ini. Jadi metode bergabungnya siswa itu bisa melalui token atau menggunakan link yang kita bisa share. Kemudian di bagian gambar section ini atau bagian ini, kita juga bisa mengubah tampilannya. Di bagian sini, di bagian pilih tema, lalu kita bisa pilih gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Dan juga kita juga bisa mengupload sebuah
gambar sendiri dari komputer kita. Yang dipilih adalah upload foto. Nah, di sini kita juga bisa mengupload atau mengunggah sebuah gambar yang sudah didesain sendiri sesuai dengan kelas yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya di bagian tengah atas ada forum. Forum ini semacam sebuah timeline bagaimana kita bisa membagikan sesuatu, bisa itu pengumuman, tugas, ataupun materi yang akan disampaikan. Kemudian tugas kelas. Di sini juga ada atau fasilitas untuk input materi, input tugas, input absen, dan input media pembelajaran lainnya yang kita bisa buat sendiri. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Lalu di bagian anggota, di sini ada guru, ada siswa. Berhubung di sini belum ada siswa, jadi kita akan membahasnya nanti. Kemudian nilai, di sini nilai kita bisa atur bagaimana kategori-kategori yang bisa membuat sebuah rujukan untuk siswa. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita setting adalah di bagian setting kita bisa masuk di pengaturan ini atau ikon pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan umum yang bisa kita terapkan pada kelas kita. Di sini ada link undangan. Kita bisa membagikan link ini kepada peserta didik. Kemudian juga bisa mengundangnya melalui token. Kemudian di bagian forum, di sini adalah bagaimana dalam kelas ini berinteraksi. Misalnya di sini siswa dapat memposting dan memberi komentar, atau siswa hanya bisa memberi komentar saja, atau hanya pengajar yang dapat memposting atau memberikan komentar. Jadi tinggal dipilih bagaimana kelas forum itu dibangun. Kemudian di bagian penilaian kita juga bisa membuat sebuah kategori nilai. Misalnya kita membuat penilaian untuk UAS itu 60%, kemudian UTS itu 40%, atau tugas itu bisa menjadi 10%. Di sini tergantung dan sifatnya opsional. Lalu di bagian pojok kiri, di sini ada menu utama. Di sini terlihat jelas bagaimana kelas itu dibuat. Kemudian ada pengaturan-pengaturan khusus. Misalnya kita juga bisa mensinkronkan kalender atau juga memberi sebuah catatan. Di sini juga untuk melihat banyaknya kelas di bagian kelas. Jadi seumpama kalau misalnya kita mempunyai 10 kelas, nanti di sini akan muncul beberapa kelas yang sudah dibuat. Oke, di Google Classroom di sini juga ada beberapa fasilitas yang sangat penting, bagaimana kita membuat sebuah postingan dengan disesuaikan dengan tanggalnya. Jadi kita bisa buat sebuah pengumuman
pengumuman itu kita bisa setting pada waktu tertentu. Jadi di beberapa mesin learning lainnya seperti Microsoft Office 365 di Microsoft Teams itu tidak bisa untuk memberikan tanggal kapan postingan itu akan terbit. Jadi kalau di Google Classroom itu sangat bisa sekali. Misalnya kita akan membuat sebuah pengumuman. Oke, misalnya di sini saya akan memberikan pengumuman bahwa materi ketiga itu bisa diakses pada hari Senin atau akan ditampilkan pada hari Senin. Jadi di bagian pojok kanan di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah jadwalkan, kemudian simpan sebagai draft. Artinya kita hanya bisa menyimpan tanpa menerbitkan sebuah postingan. Kalau jadwalkan, ini disesuaikan kapan pengumuman ini akan terbit. Jadi ini salah satu fasilitas yang penting sekali, karena kita biasanya menumpuk sebuah materi yang sudah dibuat dan ditampilkan sesuai dengan jam dan waktu yang kita ajar. Oke, di sini kita jadwalkan tanggal 24, kemudian jam 8, lalu klik jadwalkan. Oke, di sini sudah ada notifikasi. Nah, ini bahwa postingan ini akan terbit tanggal 24 Agustus pukul 8. Kemudian di bagian forum ini kita juga bisa menyisipkan sebuah file ataupun link yang bisa digunakan. Salah satu contohnya di sini bisa menempelkan link YouTube, kemudian mengupload file, entah itu file Word, Excel, PDF, ataupun file-file gambar. Kemudian juga kita bisa menyisipkan sebuah URL atau link di bagian postingan ini. Dan juga untuk Google Classroom kita juga bisa terkoneksi dengan Google Drive. Jadi sangat mudah sekali diakses dan juga cukup mudah untuk digunakan. Jadi untuk materi pertama di sini settingannya seperti itu, kemudian pengenalannya juga. Untuk selanjutnya akan dibahas pada bagian berikutnya.